Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Hari ini kita mempelajari yaitu pertemuan yang keempat tentang potensi sumber daya alam Indonesia. Potensi sumber alam Indonesia, anak-anak, marilah kita perhatikan apakah artinya sumber daya alam Indonesia. Sumber daya alam adalah semua bahan yang ditemukan manusia dalam alam yang dapat dipakai untuk kepentingan hidup. Sumber daya alam yang ada di Indonesia terdiri dari air, 2 tanah, 3 udara, 4 ikan. Marilah anak-anak kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu tentang air. Apakah air? Air yaitu suatu zat yang terdiri dari zat hidrogen dan oksigen yang disingkat dengan H2O. Marilah anak-anak kita melihat pada gambar. Yang pertama yaitu irigasi sawah atau perairan sawah. Air bisa dipakai untuk pengolahan lahan pertanian. Yang kedua, air bisa bermanfaat atau dimanfaatkan sebagai transportasi air, misalnya adanya kapal laut, kapal nelayan, juga perahu-perahu itu termasuk ada hubungannya dengan air. Yang ketiga yaitu tentang gambar PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Pembangkit listrik tenaga air anak-anak di Jawa Timur ada di daerah Karangkates, itu air dimanfaatkan untuk pembangkit listrik dengan nama bendungannya Sutami. Mari anak-anak kita bahas yang kedua yaitu tanah. Apakah yang dimaksud tanah? Tanah merupakan lapisan bumi bagian atas yang terbentuk dari pelapukan batuan dan bahan organik yang telah hancur oleh proses alamiah. Adapun di negara Indonesia, jenis-jenis tanah ada beberapa macam. Coba anak-anak lihat gambar. Yang pertama yaitu tanah gambut. Jenis tanah gambut atau disebut juga tanah organosol. Tanah ini cocok dipakai untuk pertanian yang terdapat di daerah misalnya di Sumatera Utara, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tanah latosol. Tanah latosol merupakan tanah yang agak warna merah, sangat bermanfaat sekali juga untuk pertanian. Yang ketiga yaitu tanah regosol. Tanah regosol juga tanah yang warnanya agak keputihan, bisa untuk pertanian. Yang keempat yaitu tanah aluvial. Tanah aluvial ini merupakan tanah yang bisa dipakai untuk lahan pertanian, juga bisa dipakai untuk sawah. Yang keenam yaitu tanah gromosol. Juga tanah gromosol ini bisa untuk pertanian. Yang ketujuh yaitu tanah andosol, yaitu tanah warnanya agak kemerahan. Dan yang kedelapan tanah ponsulik, tanah yang dipakai untuk tanaman palawija, juga untuk pertanian. Dan yang terakhir yaitu tanah rensina. Tanah rensina ini termasuk tanah dengan warna yang putih atau bisa dikatakan sebagai tanah kapur. Bisa dipakai untuk tegalan, juga bisa dipakai untuk hutan. Mari anak-anak kita bahas tentang udara, yaitu tahap yang ketiga.
Udara dipakai oleh manusia, dipergunakan untuk pernafasan dan membantu metabolisme tubuh. Selain itu, udara kita lihat gambar anak-anak yang ke-1, yaitu gambar di situ di daerah Sulawesi Selatan, yaitu di daerah Sidrap itu ada gambar kincir angin. Jadi udara bisa membantu untuk kincir angin yang didirikan pada tahun 2020. Jadi barusan aja ini didirikan di daerah Sulawesi Selatan. Untuk udara juga bisa membantu jalur penerbangan pesawat terbang. Lihat gambar yang kedua, Nana. Itu bisa untuk membantu penerbangan pesawat terbang. Juga sebagai sumber tenaga gerak. Untuk yang ketiga, kincir angin bisa untuk membantu pembuatan garam yang ada di daerah Gresik. Itu alat-alat yang dipakai untuk memproses kegiatan pembuatan garam atau disebut sumber tenaga gerak. Yang keempat, anak-anak, yaitu tentang hutan. Seperti kita ketahui bahwa hutan merupakan potensi sumber daya alam yang sangat penting, di mana di dalamnya terdapat ekosistem yang terdiri dari beberapa jenis tanaman. Di sini antara lain yaitu hutan dibagi beberapa jenis. Yang pertama, hutan hujan tropik atau tropis. Hutan hujan tropis terdapat di daerah Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Yang kedua, hutan musim. Hutan musim yaitu hutan yang hanya tumbuhan sejenis. Salah satu contoh misalnya jati, kemudian kapuk, itu termasuk hutan musim. Hutan musim ini sering kita temui di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Marilah anak-anak kita lanjut, yaitu berdasarkan jenis tanamannya, hutan di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian, antara lain hutan homogen atau sejenis. Yang kedua yaitu hutan heterogen atau campuran. Marilah kita membahas tentang hutan homogen. Apa hutan homogen, anak-anak? Hutan homogen adalah hutan yang arealnya lebih dari 75% ditutupi oleh satu jenis tumbuh-tumbuhan. Contohnya, coba lihat gambar, di situ ada contoh. Hutan jati, hutan bambu, dan hutan pinus. Untuk hutan heterogen atau disebut dengan hutan campuran, yaitu hutan yang terdiri dari bermacam-macam jenis tumbuhan. Jadi artinya hutan campuran ini ditanami lebih dari satu tanaman. Mari anak-anak, hutan berdasarkan fungsinya yang berada di Indonesia dibagi menjadi beberapa bagian. 1. Hutan lindung, 2. Hutan konservasi, 3. Hutan produksi. Marilah kita bahas satu persatu, anak-anak. Apa yang dimaksud dengan hutan lindung? Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan. Yang kedua, yaitu hutan konservasi, adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok
pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa. Hutan konservasi masih dibedakan lagi anak-anak menjadi dua, yaitu hutan suaka alam. Apa artinya hutan suaka alam? Hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan, satwa, dan ekosistem. Kawasan hutan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan, mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan dan pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa. Hutan produksi. Apakah yang dimaksud dengan hutan produksi, anak-anak? Hutan produksi adalah kawasan hutan yang diperuntukkan untuk produksi hasil hutan untuk memenuhi keperluan masyarakat pada umumnya serta pembangunan, misalnya untuk perindustrian, untuk barang-barang ekspor, dan lain sebagainya. Pembelajaran pada hari ini, kalian nanti menjawab 2 pertanyaan yang Ibu berikan supaya ditulis di buku IPS dan dikirim anak-anak ya. Selamat mengerjakan, salam IPS, dan pembelajaran pada hari ini saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.